Kalau teman-teman cek asam urat saya yakin pasti asam urat saya tinggi karena saya makan jeroan, makan ini, makan itu gitu. Tapi saya tidak merasakan sakit asam urat gitu loh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha ya. Saya doakan semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi asam urat semoga asam uratnya bisa cepat sembuh ya. Ini saya akan menjelaskan, ada satu komentar yang menarik, katanya begini. Asam urat saya 4,8. Tapi telapak kaki saya sakit. Tapi telapak kaki saya sakit banget kalau setelah saya makan kacang, santan, tempe. Itu kenapa ya Bang? Nah gitu ya. Kita akan bahas ini teman-teman. Yang pertama yang ingin saya bilang teman-teman adalah saya harus disclaimer di awal, saya bukan dokter, bukan nakes, saya bukan tenaga kesehatan atau bekerja di bidang kesehatan, bukan. Jadi kalau teman-teman nonton video saya, boleh percaya, boleh tidak, boleh mengikuti, boleh tidak. Dan saya yakin video saya mungkin banyak salahnya. Jadi bijaklah dalam menonton video saya, ya kalau mau menerapkan silahkan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya bilang bahwa teman-teman tadi bacakan komentarnya bahwa dia bilang asam uratnya itu 4,8. Tapi telapak kakinya tetap sakit kalau habis makan kacang, santan, tempe, dan sebagainya. Itu kenapa ya? Nah baik, ini menjadi bukti ya teman-teman bahwa ada orang-orang yang asam uratnya itu tidak terlalu tinggi tapi sakit. Ada orang-orang yang asam uratnya tinggi tapi tidak sakit. Nah ini menjadi bukti bahwa ternyata asam urat itu, angka yang tinggi dari asam urat atau yang rendah dari asam urat itu tidak menentukan apakah dia akan mengalami sakit asam urat atau tidak. Oke, saya tegaskan sekali lagi, angka asam urat yang kita ukur itu tidak menentukan apakah kita akan mengalami sakit asam urat atau tidak. Karena ada orang yang asam uratnya rendah tapi sakit. Ada orang yang asam uratnya tinggi tapi tidak sakit. Artinya masalah utamanya berarti bukan di asam urat. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah di peradangan. Oke, jadi masalah utama dari tubuh kita itu adalah karena ada peradangan. Peradangan ini biasanya ada di sendi-sendi atau ada di pembuluh darah dan seterusnya. Nah, peradangan ini sebenarnya harus dibenerin nih ya, harus dibenerin sama sistem yang ada di tubuh kita. Makanya kemudian ketika peradangan itu terjadi, banyaklah komponen-komponen yang datang ke situ ya, berusaha untuk menghilangkan peradangannya, termasuk purin datang ke sana, ingin memadamkan peradangan di sana, ingin menyembuhkan peradangan di sana. Tapi kemudian karena peradangannya ini tidak sembuh-sembuh ya, akhirnya purin itu akan datang banyak ke sana, numpuk dan kemudian mengkristal. Nah, masalahnya ini nih, ketika peradangan tidak sembuh-sembuh, lalu purinnya mengkristal di peradangan itu, nah disitulah yang namanya terjadi sakit asam urat. Ya bayangin aja teman-teman, di situ ada peradangan, lalu kemudian purin ini mengkristal. Bayangin teman-teman ya, bayangkan bahwa kristal ini kan seperti bongkahan es yang ujung-ujungnya itu runcing-runcing. Lalu yang runcing-runcing ini ada di peradangan tadi. Nah yang runcing-runcing inilah kemudian dia menusuk-nusuk peradangan di sendi kita, dan itulah yang kemudian menjadi sensasi sakit itu. Ya, sakit asam urat. Jadi angka asam urat dan sakit asam urat itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kuncinya di peradangan. Nah, biar kita tidak sakit asam urat, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengurangi peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Nah, itu kan pertanyaannya. Bagaimana caranya agar peradangan kita tidak parah gitu ya? Langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menjaga gula darahnya itu tidak tinggi. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi itu akan membuat peradangan di dalam tubuh kita semakin parah. Ingat, saya sering bilang peradangan itu seperti api, gula darah yang tinggi itu seperti bensin. Ketika ada api yang kecil lalu disiram oleh bensin, maka api yang kecil tadi akan menjadi besar. Nah makanya agar api ini tidak menjadi besar, maka bensinnya ini jangan sampai ada. Nah bensin ini tadi adalah gula darah yang tinggi. Jadi kalau peradangan kita mau hilang, maka jaga gula darahnya agar tidak tinggi. Usahakan di bawah 80 mgdl. Nah itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua yang harus dilakukan adalah ya teman-teman, perbanyak minum air putih. Ya, perbanyak minum air putih. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah teman-teman harus berolahraga juga gitu. Harus berolahraga secukupnya. Kemudian yang keempat tidak stres. Yang kelima kemudian tidak begadang. Ya, kenapa? Gini, kalau kita misalkan stres, maka hormon kortisol kita naik.
Hormon kortisol naik ini akan membuat lemak di dalam tubuh kita itu susah dipecah. Kemudian peradangan itu semakin parah ketika lemak-lemak tubuh kita itu menumpuk. Nah, makanya kita harus tidak stres agar kortisol nggak naik, agar lemak ini bisa dipecah. Nah, itu. Begadang juga begitu. Begadang ini juga penting untuk apa? Untuk membuat peradangan itu semakin lama semakin menurun. Nah, kalau kelima ini bisa dijaga, tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi adalah kalau teman-teman sekarang merasakan ada sakit asam urat, ya kan? Lalu kemudian ingin hilang sakitnya, maka sekarang usahakan ya menghindari. Nah, ini tetap menghindari makanan-makanan yang tinggi purin. Gitu. Ya, kalau misalkan ini sudah dilakukan, maka insya Allah tinggal nunggu waktu saja. Harusnya ya. Harusnya kalau gula darah sudah dijaga, olahraga juga, kemudian tidak stres, tidak begadang, banyakin minum air putih, lalu kemudian menghindari makanan yang tinggi purin, maka seharusnya tinggal menunggu waktu saja sampai peradangannya habis, maka asam uratnya pasti sembuh. Kan harusnya begitu. Karena secara logika kan begitu. Tadi saya bilang kan secara logika ada peradangan, purinnya mengkristal, kemudian kristal-kristal ini menusuk peradangan-peradangan itu lalu menjadi sakit. Nah, agar tidak sakit, peradangannya harus disembuhkan, lalu purinnya ini kita kurangi dulu. Nanti kalau peradangannya sudah tidak ada, purin tinggi itu nggak masalah. Tadi kan saya bilang ada orang yang asam uratnya tinggi tapi nggak sakit. Nah gitu loh. Kenapa orang yang asam uratnya tinggi tapi tidak sakit? Karena peradangan di dalam tubuhnya nggak parah. Sehingga dia tidak merasakan sakit walaupun asam uratnya tinggi. Kalau teman-teman cek asam urat saya yakin pasti asam urat saya tinggi. Karena saya makan jeroan, makan ini, makan itu gitu. Tapi saya tidak merasakan sakit asam urat gitu loh. Kenapa? Ya mungkin peradangan di tubuh saya tidak banyak sehingga saya tidak merasakan sakit itu. Jadi kuncinya itu di peradangan ya teman-teman. Nah kalau peradangannya ini bisa kita jaga dengan cara tadi ya, menghindari gula darah yang tinggi, menghindari stres, tidak begadang, peradangan kemudian turun, maka insya Allah penyakit-penyakit yang lain itu akan hilang ya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan, dan buat yang komen semoga telapak kakinya nggak sakit lagi. Coba puasanya diperpanjang, coba minum air putih, hindari dulu makanan kayak kacang-kacangan, ya kan, santan, tempe dan sebagainya. Fokus sama makanan-makanan yang rendah purin. Misalkan ikan-ikan ya, ikan air tawar atau apalah gitu. Nah ini mungkin yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video yang lain. Bye-bye.